Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube sederhana saya ini. Jadi untuk kesempatan kali ini, mari kita belajar tentang soal UPPPG untuk guru SD dan ini merupakan bagian ketiga. Nah, untuk kesempatan kali ini, mari kita belajar tentang matematika, yaitu materinya adalah statistik dan ini sekedar 5 soal. Oke, untuk tidak berlama-lama, kita langsung ke soal yang pertama. Nah, untuk soal yang pertama, diagram batang berikut menunjukkan tinggi badan 5 siswa yaitu Beni, Budi, Bowo, Dini, dan Diana. Di antara kelima siswa tersebut, Beni paling tinggi dan Budi paling pendek. Bowo lebih tinggi daripada Dini. Tinggi Diana di antara Bowo dan Dini. Pernyataan berikut yang benar berdasarkan diagram di samping adalah A. Tinggi Beni 177 cm. Berikutnya yang B adalah tinggi Diana 155 cm. Yang C. Tinggi Budi 152 cm. Dan D. Tinggi Bowo 165 cm. Nah, untuk soal nomor 1 ini, kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 1 ini, jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu tinggi Budi adalah 152 cm. Nah, untuk soal yang ini sebenarnya cuma dicari adalah pernyataan yang benar terkait dia dengan optionnya sesuai dia dengan grafik yang ada di samping ini. Nah, jadi teman-teman harus memperhatikan nih, kira-kira tinggi badan 5 siswa ini siapa. Nah, di sini perlu kita perhatikan dari pernyataannya, karena di sini udah ada pernyataan yang perlu kita perhatikan. Nah, di sini pernyataannya adalah Beni paling tinggi dan Budi paling pendek. Nah, di sini kita udah menemukan dua data bahwa Beni itu tinggi dan di sini ada Budi yang paling pendek. Jadi di bagian diagram ini atau grafik ini kita perlu memperhatikan kira-kira mana datanya yang tinggi dan mana yang paling pendek. Oke, kita mulai memperhatikannya. Nah, jadi di sini Beni-nya udah kita temukan nih bahwa Beni itu yang paling tinggi, baru di sini adalah Budi yang paling pendek. Nah, baru kita memperhatikan di optionnya, kira-kira nih ada Beni dan Budi nggak di optionnya. Nah, di sini ada katanya tinggi Beni adalah 177 cm. Nah, berarti sekarang karena Beni yang paling tinggi, perlu kita perhatikan diagramnya, kira-kira nih tinggi badan Beni ini sesuai nggak. Nah, di sini untuk tinggi Beni-nya ini ada lebih dari 170, tapi ini kira-kira benar nggak dia 177? Nah, kalau kita lihat diagramnya ini salah ya, karena ini kalau kita perkirakan ini kira-kira tingginya adalah antara 174 atau 175, karena kalau dia memang 177 ini paling akan mendekati yang tingginya adalah 180. Maka di sini optionnya yang salah, tentu yang salah adalah A, maksudnya option A ini salah. Nah, berikutnya pernyataan berikutnya yang perlu kita perhatikan adalah Bowo lebih tinggi daripada Dini. Nah, jadi mari kita perhatikan yang lain. Tinggi Diana di antara Bowo dan Dini. Nah, tinggi Diana ini bisa saja ada di tengah atau bisa saja dia paling tinggi di antara Bowo dan Dini. Jadi ini perlu kita teliti benar dua opsi yang ini, antara Diana lebih rendah daripada Bowo dan Dini atau Diana ini lebih tinggi dari Bowo dan Dini. Nah, maka itu perlu kita perhatikan di optionnya. Nah, di sini saya sudah menemukan jawabannya. Di sini Diana itu berarti ini Diana ini lebih tinggi dia daripada Bowo dan Dini. Nah, makanya di sini baru kita prediksi bahwa Bowo dan Dini-nya tinggi ini. Sebenarnya Bowo Dininya ini kita lihat dari pernyataan bahwa Bowo lebih tinggi daripada Dini. Maka di sini urutannya adalah Beni, Bowo, Dini, Budi, dan Diana. Nah, kalau kita udah menemukan nih, baru kita memprediksi tinggi mereka, bukan memprediksi atau memperhatikan optionnya. Yang B di sini adalah tinggi Diana adalah 155 cm. Tentu ini jawabannya yang salah. Nah, baru di sini tinggi Budi adalah 152 cm. Nah, ini tepat jawabannya. Kalau kita memperhatikan diagram ini, tingginya si Budinya ini ya diperkirakan adalah 152 cm. Nah, baru yang D ini tinggi bawah adalah 165 cm, ini juga salah. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, untuk soal nomor 2 di sini nih ada nilai remedial matematika siswa kelas 6 sebagai berikut nih, ada 55 sampai dia dengan 60. Teman-teman perhatikan.
Nah, di sini yang pertanyaannya adalah modus dan rata-rata nilai remedial berturut-turut adalah yang A adalah 65 dan 71, yang B adalah 70 dan 72, yang C adalah 72 dan 70, yang D adalah 80 dan 70. Nah, untuk jawaban nomor 2 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 2 ini jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu 70 dan 72. Nah, kalau ada data seperti ini, mari kita mulai berhitung. Nah, kalau kita menemukan data statistik seperti ini, tentu kita membuatnya dengan tabel seperti ini. Ada nilai, ada frekuensi. Frekuensi itu biasanya adalah jumlah siswa ya. Nah, jadi kita harus memperhatikan data statistiknya ini dimulai dari angka terkecil sampai dengan angka terbesar. Nah, di sini saya menemukannya angka terkecilnya atau nilai terkecilnya adalah 50 sampai dengan 90. Nah, di sini karena pola nilai yang dilakukan atau yang dibuat ada 50, 55 sampai tinggal kita menambahkan 5. Jadi makanya saya urutkan seperti ini, nilainya adalah 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 dan 90. Nah, baru sekarang kita lihat frekuensi. Frekuensi itu berapa kali sih muncul nilainya ini? Nah, 50 itu sekali, baru 55-nya sekali, kemudian 60-nya 2, 65-nya 3, 70-nya 4, 75-nya 2, 80-nya 3 dan 85-nya 2 dan 90-nya 2. Nah, kembali kalau kita udah buat datanya seperti ini, berarti kita kembali ke pertanyaannya. Jadi yang ditanyakan di sini adalah modus dan rata-rata nilai remedial. Nah, di sini karena modus yang ditanyakan dulu, berarti nilai yang pertama kita cari adalah modus. Nah, kalau di sini modusnya sebenarnya sudah kita perkirakan karena modus itu adalah angka yang paling sering muncul. Nah, otomatis di sini angka yang sering muncul ya kita lihat nih frekuensinya. Nah, frekuensinya yang paling modusnya yang paling banyak muncul atau nilai yang sering muncul adalah 70. Nah, berarti di sini kita sudah langsung menemukan nilainya adalah 70. Nah, jadi gini ya, ketika di optionnya itu memang angka nilainya 70, cuman 30 di optionnya ini ya kita bisa langsung langsung memperkirakan jawabannya langsung B. Tapi siapa tahu nanti di optionnya itu option yang lain itu ada nilai awal modusnya itu 70. Berarti nanti tugas kita adalah akan menghitung rata-rata nilai tersebut. Nah, untuk memperlancar menghitung nilai rata-rata, alangkah baiknya biasanya kalau di statistik itu nilai frekuensi itu kita harus jumlahkan terlebih dahulu supaya nanti kita bisa mengkalikan atau mencari rata-ratanya. Nah, jadi frekuensinya ini atau jumlah dari siswanya itu adalah 20. Nah, kalau kita udah menemukan frekuensinya, baru kita lanjutkan dengan mengkalikan. Jadi 50 dikalikan 1, kemudian 55 kita kalikan 1, berikutnya 60 kita kalikan 2 hingga kita akan mengkalikannya 90 mengkalikan 2. Nah, di sini saya sudah mengkalikan 50 kali 1 sampai dengan 90 kali 2 dan ini totalnya adalah 1440. Nah, kalau kita sudah menemukan totalnya, baru di sini kita akan mencari rata-ratanya. Nah, cara kita menghitung rata-rata di remedial, rata-rata di statistik itu adalah nanti jumlah dari nilai itu setelah kita mengkalikannya nanti kita bagi dia dengan frekuensinya. Maka di sini 1440-nya kita bagi dia dengan 20 sehingga nanti hasil pembagiannya adalah 72. Nah, maka untuk soal nomor 2 ini tentu jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu 70 dan 72. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, untuk soal nomor 3, tabel berikut menunjukkan skor hasil tes pegawai sebuah instansi. Nah, jadi teman-teman perhatikan nih, ada tabel mulai dari skor dan frekuensinya. Ada yang 45, 50, 55, 60 sampai dia dengan 10, 90. Kemudian frekuensinya 2 sampai dia dengan 1. Nah, di sini pertanyaannya adalah peserta tes yang memperoleh skor di atas rata-rata akan diterima sebagai pegawai. Berdasarkan data tersebut, banyak peserta yang tidak diterima adalah yang A adalah 10 orang, yang B adalah 14 orang, yang C adalah 16 orang, yang D adalah 20 orang. Nah, untuk soal nomor 3 ini, kira-kira jawaban yang tepat yang mana?
Oke, jadi untuk soal nomor 3 ini, jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu 16 orang. Nah, sekarang kita mulai berhitung ya. Oke, jadi kalau yang diminta adalah rata-rata, yang tadi di soal nomor 2 saya sudah mengatakan bahwa ketika dicari rata-rata berarti kita akan menjumlahkan frekuensi. Nah, di sini untuk frekuensinya kita dapatkan nilainya adalah 30. Nah, berarti tinggal kita mengkalikannya saja. Berarti 45-nya nanti kita kalikan dia dengan 2. Kemudian 50-nya kita kalikan dia dengan 4. 55-nya kita kalikan dia dengan 4 sampai dia dengan 90. Kita kalikan 1. Nah, maka baru kita totalkan nilainya. Sehingga di sini nilai totalnya adalah 1870. Nah, baru di sini kita bagi. Jadi total ini 1870-nya ini kita bagi dia dengan jumlah dari frekuensi yaitu 30. Nah, di sini hasilnya adalah 62,33. Nah, kalau kita udah ketemu hasilnya, ini karena yang diminta adalah banyaknya peserta yang tidak diterima ya kalau dilihat dari nilai rata-ratanya. Nah, jadi ini bukan stop di sini jawabannya. Berarti ini istilahnya adalah standar nilainya atau KKM-nya kalau di siswa kita. Berarti ini nilainya adalah 62,33. Nah, jadi kita perhatikan ini nilainya, berarti kalau dia tidak diterima, berarti nilainya ini di bawah dari 62. Nah, di sini yang nilainya rendah atau di bawah 62 adalah ada yang 45, 50, 50 dan 55 dan 60. Berarti di sini untuk frekuensinya adalah 2 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 6. Nah, jadi jumlahnya adalah 16 orang. Nah, jadi untuk soal nomor 3 yang tidak lulus tes yang ini adalah 16 orang. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 di sini juga ada diagram yang perlu kita perhatikan juga, diagram batang. Pertanyaannya di sini adalah data nilai ulangan IPA siswa kelas 6 SD Lombok Timur sebagai berikut nih. Selisih rata-rata nilai ulangan IPA siswa laki-laki dan perempuan adalah yang A adalah 0,5, yang B 0,15, yang C 0,05, yang D adalah 1,01. Nah, untuk soal nomor 4 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 4 ini, jawaban yang tepat adalah yang C adalah 0,05. Nah, ketika kita menjawab diagram batang seperti ini, apalagi ini ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, jadi teman-teman ini harus lebih teliti memperhatikan diagram batangnya ini, karena kalau kita tidak bisa membaca diagram ini, kita bisa salah. Nah, jadi perlu kita memperhatikan arsirnya, warnanya, dan lain-lainnya. Oke, sekarang kita langsung saja melihatnya. Nah, di sini kita hitung dulu nih jumlah laki-lakinya. Nah, laki-lakinya di sini adalah ada yang 20 ditambah 20 ditambah 30 ditambah 10 ditambah 20 nya, jadi sama dengan ini 100. Jadi jumlah laki-laki itu adalah 100. Dari mana kita dapat 100? Nah, jadi kini di sini kita prediksikan banyak siswanya ini, karena misalnya kalau kita lihat nilainya 5, 6, 7, 8, 9, kemudian banyak siswa laki-lakinya. Ini tinggal untuk apa namanya, untuk rank nilainya ini kan 5, 10, 15, 20, 25, 30 dan 35. Nah, jadi ini kita yang memprediksikannya ini tinggal ditambahkan 5 saja. Nah, makanya di sini jumlah laki-lakinya adalah 100. Begitupun dia dengan perempuannya, yaitu 20 ditambah 25 ditambah 20 ditambah 20 dan ditambah 15, jadi ini 100. Dan di sini laki-laki dan perempuan ini nanti yang akan menjadi frekuensinya. Nah, maka sekarang tinggal kita mengkalikannya aja, frekuensinya kita kalikan dia dengan nilainya. Nah, jadi di sini untuk kita awali dengan laki-laki, 5 dikalikan 20 nanti nilainya 100 hingga 9-nya kita kalikan dia dengan 20 sama dengan 180. Nah, maka ini di sini kita totalkan dari 100 kita jumlahkan sampai dengan 180 sehingga hasilnya adalah 690. Nah, 690-nya ini nanti kita bagi dia dengan 100, yaitu sesuai dia dengan frekuensi atau jumlah dari laki-lakinya. Nah, maka di sini 690-nya kita bagi dia dengan 100 sehingga dia akan menghasilkan 6,9. Nah, ini laki-lakinya udah kita temukan. Sekarang kita lanjut ke soal yang perempuannya. Maksudnya kita hitung ke perempuannya. Nah, di perempuannya juga sama, kita kalikan, yaitu 5 kali 20 sama dengan 100. 6 kali 25 ini adalah 150 hingga kita mengkalikannya nilainya 9 kali 15 sama dengan 135. Nah, baru kita totalkan dari 100 sampai dengan 170
75 ini, maka totalnya adalah 685. Nah, 685 ini nanti kita bagi dia dengan frekuensi atau jumlah perempuannya yaitu 100. Nah, 685-nya ini kita bagi dia dengan 100, yaitu hasilnya adalah 6,85. Nah, kalau kita sudah menemukan rata-rata laki-laki dan perempuan, tentu kita akan lari ke pertanyaannya, karena pertanyaannya di sini adalah selisih rata-rata. Nah, karena ini selisih, otomatis hal yang kita lakukan adalah pengurangan. Nah, maka kita susun seperti ini. 60,9 kita kurangi dia dengan 6,85, sehingga di sini hasilnya adalah 0,05. Maka untuk soal nomor 4 jawabannya adalah 0,05. Oke, kita beralih ke soal nomor 5. Untuk soal nomor 5, suatu kelas terdiri atas 40 siswa. Semua siswa mengikuti ulangan matematika. Sebanyak 30% siswa memperoleh nilai 60, 40% siswa memperoleh nilai 70, 20% siswa memperoleh nilai 80, dan sisanya memperoleh 90. Rata-rata nilai ulangan matematika di kelas tersebut adalah A 70, B 71, C 72, yang D adalah 73. Nah, untuk soal nomor 5 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 5 ini jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu 71. Nah, kenapa sih jawabannya 71? Mari kita lihat hasil perhitungannya ya. Oke, sekarang kita mulai dari nilai ya. Di sini kita susun karena kita udah tahu nih jumlah siswanya adalah 40. Nah, sedangkan yang mau kita cari ini ada yang mendapat nilai 60, 30%-nya. 30%-nya ini kira-kira berapa sih dari jumlah siswa yang 40? Maka di sini kita susun adalah 40 kita bagi dengan 100%, karena di sini menggunakan persennya adalah 100. Maka kita susun seperti ini. 40 kita bagi dia dengan 100%, baru kita kalikan dia dengan 30%. Maka di sini 40-nya kita kalikan dia dengan 30, sehingga hasilnya di sini adalah 1200. Baru kita bagi dia dengan 100, sehingga hasilnya di sini adalah 12. Nah, maka kita temukan di nilai 60 itu berarti 20 siswa yang mendapatkan nilai 60. Nah, baru kita sekarang beralih ke yang persennya adalah 40%, yang mendapatkan nilainya adalah 70. Nah, kira-kira ini berapa sih anak yang dapat nilai 70? Nah, baru di sini 40-nya sama 40 kita bagi dia dengan 100%, baru kita kalikan dia dengan 40%. Sehingga 40 kita kalikan dia dengan 40, sehingga hasilnya di sini adalah 1600. Baru kita bagi dia dengan 100, sehingga di sini hasilnya adalah 16. Maka ketemulah ya, nilai 70 itu adalah 16 siswa. Oke, sekarang kita beralih ke nilai 80. Kira-kira dari 20% yang bernilai 80 berapa siswa? Oke, ini perlakuannya sama juga. Jadi di sini kita susun 40, kita bagi dia dengan 100%, kita kalikan dia dengan 20. Maka 40 kita kalikan dia dengan 20, sehingga hasilnya adalah 800. Dan 800-nya nanti kita bagi dia dengan 100, sehingga nanti hasilnya adalah 8. Maka nilai 80-nya ini adalah 80 siswa. Oke, nah, jadi sisanya memperoleh 90. Nah, sisanya ini yang nilainya 90 ini kira-kira berapa siswa? Oke. Karena di sini diketahuinya sudah ditemukan, maksudnya jumlah siswanya kita udah temukan 40, maka di sini nanti caranya kita tinggal mengkurangkan dari jumlah siswa yang sudah kita temukan nilai dari berapa persennya ini. Maka di sini 12 kita tambah dia dengan 16, kita tambah dia dengan 8, sehingga hasilnya adalah 36. Nah, maka di sini yang nilainya 90 berarti 40-nya kita kurangkan dia dengan 36. Maka di sini yang dapat 90 itu adalah 4 siswa. Nah, kita udah menemukan ini ya. Nah, barulah sekarang kita susun seperti ini. Nah, kita susun 60-nya kita kalikan dia dengan 12. Berikutnya adalah 70-nya kita kalikan dia dengan 16. 80-nya kita kalikan dia dengan 8. 90-nya kita kalikan dia dengan 4. Dan ini hasilnya. Kemudian setelah kita menemukan hasilnya, baru nanti kita totalkan dari 720 sampai dia dengan 360, sehingga jumlahnya atau totalnya adalah 2840. Nah, kalau kita udah menemukan totalnya, berarti nanti sekarang kita akan membaginya dengan frekuensi. Nah, oke, jadi karena frekuensinya atau jumlah siswanya adalah 40, berarti ini nilai jumlah atau totalnya adalah 2840-nya. Nanti kita bagi dia dengan 40, sehingga nanti hasilnya adalah 72. Oke, jadi untuk soal nomor 5 ini ternyata jawabannya adalah 72 ya Kak, dari hasil hitungannya. Ini tinggal salah pemilihan optionnya saja ya. Oke,
Hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk soal UPPPG ini. Semoga teman-teman suka. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kalau ada salah-salah, tolong dikritik. Atau mari kita berdiskusi apabila teman-teman menemukan ada jawaban yang salah. Oke, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.